terbilang baru juga nih. Aku menantikan sih cheese dan kejutan-kejutannya. Sebenarnya cheese nya udah ada ya, Freya. Tapi masalah terbaca juga kan. Karena sudah terbaca ya, tapi ya sesuai dengan yang tadi kita lihat dari statistiknya. Kalea kali ini yang jadi opsi juga, meskipun dari beberapa kali match yang dilakukan oleh YB in-game juga, mereka menjadi prioritas untuk nge-ban karena Kaleanya gitu. Ya, dan dari YB in-game mereka harusnya kan sudah melakukan ini riset dan membaca, tapi ternyata riset yang mereka lakukan adalah kita tutup Faviannya dengan nge-ban 3 hero jungle nih, Lim. Ya, gue merasa kenapa dia gak mau Suyo ya. Most bandnya Suyo juga dari data kan? Iya. Yang artinya first atau second dia band Suyo rata-ratanya. Dia nggak terlalu, mungkin nggak terlalu nyaman dengan Bisa jadi sih, bisa jadi. Bahkan Joey juga kena ban. Terus ini dari tadi hero andalan ya skill banget nih. Selalu ya. Lepas lagi sama heal dia. Justru malah sekarang kita nggak ada hero-hero yang diambil terlebih dahulu karena Favian, dan ini akan semakin dipersempit lagi nggak nih masalahnya kalau sampai di pick ketiga belum ada hero untuk Favian, karena pick keempat dan band kelima dan keempatnya nanti dari YB in game bisa aja ada lagi hero-hero Favian. Mau di ban sebanyak apapun tetap masih ada sisa sih. Opsi terbaiknya berarti bandnya Link dan Hayabusa gitu kan, masih ada Nolan. Gitu kan ya. Masih tetap ada yang lepas satu. Kecuali mereka mau dinilai juga sekarang Nolan ya. Baru lumayan pusing tuh abis. Ada apa juga sebenarnya bisa dipaksa. bisa ya, masih ada bener ya. Lukas? Maksudnya hero Lukas ya? Iya. Ya, bukan Lucas playernya ya, tapi munculnya Aurora Perdana loh. perdana di match kali ini, dan itu dari Kalea yang diambil. Kita lihat juga gimana Kalea kombinasinya dengan Harith itu sering banget membawa kemenangan ke tim yang membawakannya. Dan kali digunakan oleh YB in game beserta dengan adanya Aurora yang mempermudah lagi nanti kombinasi crowd control baik dari Kalea dan juga Auroranya. Oke, tapi pick ketiga dari tim Liquid ID. Akankah mereka meraih dulu hero dari Iron? Masih ada Granger. Kalau ngeliat performance-nya kan Granger-nya masih on point banget ya. Syarat dari itu menurutku 3 hero nih. Faviannya diganti atau kayak misalkan dari Widinya juga menyesuaikan, gue ngerasa gak ada. Faviannya diganti sama siapa nih? Hero-nya. Hero dan ganti. maksudnya turunin. Tapi aku agak kaget sih ngelihat win rate dari Granger ya, total 21 pick dan hanya 39% kemenangan. Juga kayaknya ya. Ya, ramai juga ramai ya. Ramai juga ya. Ya, banyak ya kalahnya, banyak menangnya juga. Alright, tapi EXP yang menjadi target dari tim Liquid ID menuju ke arah Glue dan juga Phobius. Ini last bandnya tadi Hayabusa sama satu lagi Link ya. Link apa Nolan? Favian Link untuk Favian kan. Oke. Ini ada apa YB in game? Bener-bener target ke arah Favian loh. Karena mungkin mereka udah ngebaca juga kali ya dari gameplay Liquid ID di match-match mereka sebelumnya. Ya Favian mungkin yang digadang-gadang menjadi player yang paling kuat, tapi Lucas. Wow. Lucas nge-ban Lucas nih. Bener, tapi memang terlihat ya Link yang akan menjadi jawabannya, target ke arah Favian. Tapi seperti apa yang disampaikan juga, ini 3 hero ibaratnya intinya lah. Iya. Dia syarat untuk menang dulu. Wow. Lo kan lu Menarik. lama banget gak ngeliat naga gua. Iya, sama ini juga baru muncul, tapi head to head dari jungle-nya nih, Alpha 4 kali pick 0%, Link 2 kali pick 0% juga. Dan Link 2 kali picknya oleh Favian Favian ya. semua. Iya, Favian yang pakai Link. Oke, last pick nih untuk Widi. Apa yang terbuka jauh kan? Ada Chow, ada Johe. Lah, iya bener. Chow nggak sih? Atau ya sebenarnya bakal lebih aman Chow sih. Kalau misalkan mau screening di awal, jauh head enak banget bareng sama Cusin kan. Tapi kalau mau main yang sendirian agresif, kayaknya coba gitu. Boleh. Atau kayak kali gitu mungkin. Nah, area lagi ya. Oke, dan Yuzong nih yang muncul juga nih. Debutnya di SPS ya? Iya. Harusnya, dan udah back to basic aja dengan draft yang sepertinya memang udah nyaman aja buat tim Liquid ID berkutat di area yang sama juga. Tapi Yuzong ini akankah ini bisa mengunci pergerakan dari Granger? Harusnya untuk Yuzong dari secara hero bisa, secara hero ya, seenggaknya maksa dari Grangernya pakai spell, apapun spellnya. Tapi bisa di counter juga, kayak di follow sama cowok aja sebenarnya. Iya sih, menurut aku juga nggak jadi jawaban pasti buat gimana caranya mengantisipasi dari Granger dari Aaron Chiki nantinya. Karena ketika miss nanti untuk semua follow up skillnya, itu pasti bakal jadi target yang mudah untuk Aaron nembakin dengan Death Sonata dan juga Rhapsody. Alright, tapi ya ini dia Yuzong perdana yang muncul. Akankah membawa kemenangan perdananya juga, ataukah tim Liquid ID mereka akan semakin mantap posisinya dengan kemenangannya? Karena kita akan langsung melihat game yang pertama, match terakhir di hari ini
ini let's go to Land of Dawn, Radit dan Legojo. Thank you so much Saul, dan kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan match keempat dari masing-masing tim. Keduanya memang berada di posisi yang cukup berbeda, tapi ini akan menjadi penentu untuk apakah Liquid akan jauh lebih aman di peringkat kedua mereka. So without any further ado, let's get jump to the Land of Dawn. Match ketiga game pertama Liquid versus YB in-game. Harusnya dari jungle kayaknya Favian nggak bakal terganggu seperti kemarin bertemu dengan Onyx Edge. Oke. Karena record linknya Favian tuh baru ada di 2 game kemarin kan. Dan dua-duanya bertemu dengan Onyx Philippines kan? Ya kayaknya sekarang lebih bebas. Harusnya apalagi kayak ada Chow, ada Yaskiel pakai Chusin juga kan. Jadi kayak nggak gampang lah misalkan tabrak di awal. Cuma kalau memang tiba-tiba agresif play yang dilakukan sama YB, gua rasa ada kemungkinan dia akan tabrak. Ya tapi masalahnya kalau kita bahas untuk Alpha Jungle, ketika dia coba untuk bermain agresif, dia cuma punya satu tiket antara untuk maju atau untuk keluar dengan Spirit of Alpha-nya. Di awal gua rasa fine, di awal nggak ada masalah. Oke. Widih, Wow, ini cukup mengganggu sekali ya orange buff, dan apakah dapat curi? Oh my god. Ini buff pertama yang akan sangat merugikan karena Lucas. Lagi-lagi experience gap bakal terlihat jelas di turtle pertama nanti. ini langsung di cover mau nggak? Oh. Alan yang dapet. Oke, 2 jungle hilang, 3 bahkan lihat Widih. Dia ambil lagi creep sisanya. Wah, ini kondisi yang nggak baik-baik aja ya. Lava Golem diambil, orange buff pun diambil. Dan kali ini kita lihat gimana gangguan ke arah Fish God. Gak dikasih space juga karena Yeskiel dia nggak ada di bagian tengah. Dia coba untuk backup Aran dan sekarang ngasih pressure yang begitu besar ke arah Aran. Dan Petrify tetap Furious Dive dikeluarkan. Aran memang terpoking cukup dalam. Tapi lagi-lagi Favian yang sekarang sudah mulai terlihat join akan mempersulit juga Fiskot di bagian X9. Tapi sayang aja ya, ini ngambil satu jungle juga ternyata. Dari teman-teman Liquid yang lepas satu creepnya mereka. Dari Emblem ya seperti biasa untuk Alpha sendiri menggunakan Emblem Factory dasar, tapi killing spree di talent ketiga, chain kill yang memang dicari oleh Lucas. Aja nanti didapatkan, emang konsep dari Alpha juga sesuai banget. Iya, tapi cukup unik ya. Berarti dia bakal fokus ke arah item ofensif kan? Oh, Fiskot tertangkap dengan adanya satu Defiant Sword. Favian berhasil membuat first bot dipegang oleh Liquid ID. Di sisi lain, pressure masih terus mereka berikan. Ares yang ada di bagian bawah mencoba untuk mengcover memang beberapa minion yang ada di bagian bottom lane, tapi sepertinya nggak bisa dilakukan. Dan sekarang setup untuk di teror pertama semua level 4 tim. Itu bagus nih, dimana Arannya tadi mesti mid dulu berarti. Yap. Sementara Yehas yang turunkan ke X-Lane dengan Widih, darahnya lo tetap maju. Dia percaya diri banget dengan kalkulasi. Berjat Kundo juga Sunmo-nya. Tapi setelah turtle ini pasti akan langsung fokus ke arah orange buff. Terangkat Donator Flare dan bahkan tereksekusi. Diambil juga. Oh enggak ya, masih bisa oleh Ares. Aran, oh my god. Aran yang dapat orange buff-nya. So dari level 1 dari awal berarti Lucas dia nggak punya orange buff. Wow, ini kondisi yang sangat-sangat buruk untuk Lucas. Tertinggal lebih dari 2 level harusnya saat lagi karena Favian sudah di level 6-nya. Bahkan purple buff pun gak dikasih kesempatan untuk didapatkan dengan gratis Lim. Ini untungnya link loh dari Favian. Kalau Suyo Itu udah. ini akan ada nasib yang berbeda. Tadi 8 menit mungkin kalau kondisi seperti ini Ya. dengan hero Suyo bisa jadi 740, 750 udah level 15. Oh my god. Apakah YB in-game bisa membalikan keadaan dengan semua early game yang sudah didapatkan oleh Liquid ID? Ini akan sangat-sangat merepotkan karena lagi-lagi Lucas gak bakal bebas di area jungle-nya. Tsunami Slam dikeluarkan, Aran memang hilang dan bahkan terlalu dalam untuk keberadaan dari Unicorn. Terkena The Way of Dragon dari WD membuat pertukaran 1 untuk 1. Itu dia. Mungkin kalau ngomongin gimana caranya YB udah bisa dapat gamenya lagi, kayaknya berporos parah Yuzong dulu deh. Ajak Yuzongnya main, gunakan Black Dragon Form-nya seenggaknya untuk kasih damage sebelum goldnya semakin jauh lagi nih. Karena mungkin masih di angka 2000 gold ya. Oke, tapi masalahnya juga kita belum melihat pergerakan dari Yuzong yang bisa memberikan backupan juga ya. Karena ya mereka cukup ditekan dari segala arah. Bellexy, 1v3 situation, Zaman Force, apakah Iron Siki? Wow my god, terkena outplay. 1v3 yang berhasil didapatkan oleh Bellexy. Membuat keuntungan sebenarnya. Meskipun lagi-lagi dirinya pun harus menjadi korban. Dapetin satu tuh udah untung banget sih sebenarnya, dan yang tumbang juga kan Iron Shiki. Berarti nggak ada bonus gold yang bisa terima dari Iron Shiki juga. Tetap sih rotasinya dari YBG dia salah satu langkah bisa dibilang
dari tim Liquid ID. Mereka lebih unggul juga tadi kan, link dari Favian yang langsung masuk aja, dia nggak takut apapun. Bentar Aran. Oh, lihat gimana 1v1 antara Aran dan juga Fishguard. Bahkan Favian datang dari langit menjadi eksekutor untuk kali ini. 5 poin kill yang dipegang oleh Liquid ID memudahkan mereka juga untuk setup di area Turtle. Flicker Tsunami Slam ke arah Widi. Dan Widi pun down. Satu Turtle di-secure oleh Lucas. Bahkan YSKL dipaksa untuk bermain jauh lebih aman, tapi Crimson Beacon menyelamatkan nyawanya dan bahkan Lucas yang hilang. Kali ini menjadi pertukaran yang gak cukup adil untuk YB in game. Soft Blade tadi yang menutup langsung nyawa dari Lucas. Masih ada purple-nya, tapi memang nggak wise sih kalau seandainya Favian nabrak ke purple-nya juga dengan kondisi tanpa retribution. Tetap harus sadar apapun yang terjadi, Favian tetap pakainya Link gitu kan, bukan hero early yang bisa galak dari awal. Iya, tapi kondisinya sekarang udah terlalu snowball nggak sih untuk Favian itu sendiri ya? Berserker Fury tadi. Iya, Berserker Fury di menit kelima harusnya itu item kedua setelah Haskell harusnya. Dan ya Favian sekarang udah mulai bisa mainin landing jauhnya juga. Akan membuat kebingungan karena dimensi permainan dari Liquid ID sudah semakin banyak nih. Mau main 1-4 mereka siap, mau regroup sebagai 5 member pun mereka udah tinggal ngajak perang aja gitu. Kan 400 dominan terbaik ya. Tetap kasih satu lane untuk Favian untuk mempercepat lagi nanti dari jungle-nya. Dan sepertinya akan dilakukan saat lagi karena atasnya udah dibiarin kan, udah ditimbun dari wave-nya. Oke, ini udah ada 5 player dari YB in game yang berkumpul juga di bagian bawah ya. Memberikan space sebenarnya untuk bisa menyelamatkan outer turret bottom lane mereka. Tapi di sisi lain lihat gimana bebasnya Favian. Bahkan nggak ada member dari YB in game yang mendekat ke arah bagian atas memberikan space sebesar itu. Apakah berbahaya? Karena sekarang Fishguard sudah mulai hilang. Lalu cepat kombinasi skill dari Aran tadi yang diberikan. Ini membuat kerugian yang begitu dalam di masing-masing lane-nya. Ya, dan defensive flicker tadi Widi. Mau nggak mau ya setelah terkena Tsunami Slam emang nggak banyak juga pilihan dari Widi. Masih untung selamat lah hitungannya dengan keroyokan 4 orang juga tadi. Tapi semua dipegang oleh tim Liquid ID sekarang temponya, turretnya, bahkan wave minion juga rapi banget dari mereka. Snowball dari Favian ini yang nggak bakal bisa dihentikan nantinya. Apalagi ngomongin efek stunnya, mengandalkan Ares aja nih yang paling pasti. Biar agak susah dia. Iya. Itu hal yang cukup sulit dilakukan, terutama sekarang kondisi YB in game yang sudah semakin dalam lagi tertinggal ya. 4.500 gold. Serta turtle yang ketiga yang sekarang sudah mulai dikuasai oleh Favian, level 11. Cukup jauh memang, tapi Black Dragon Form yang diinisiasikan oleh Fishguard hanya untuk disengage saja. Distract juga beberapa player dari Liquid ID. Tapi di bagian lain lihat gimana Aran memotong jalan ke arah atas. Dan sekarang mereka fokus untuk mengganggu purple buff dari Lucas. Ini Aran kayaknya nggak boleh dikasih Hilda deh. Dia benar-benar nyaman banget, tahu banget itu damage-nya. Dan yang dilakukan Aran tadi itu narik 3 member bahkan 4 member yang bisa ngikutin mereka dan akhirnya ternyata free. Ya, dan kali ini udah makin terlihat jelas ya bahwa YB in game masih tertinggal jauh dari segi makro play mereka. Penguasaan map yang dipegang oleh Liquid ID ini udah bakal cukup membuat sulit YB in game agar bisa mengejar ketertinggalan. Apalagi lihat Favian 2000 gold lead dari Lucas. Ya, cukup berat tapi lihat mau coba ditabrak dan sekarang udah waktunya Liquid lebih agresif lagi. Walaupun memang power clear masih cepet banget dari YBG. Oke, tertangkap Tsunami Slam. Ada coba untuk di all in. Coba menjatuhkan. Tapi Aran masih bisa menahan semua damage yang diterima dan YSKL sekarang yang langsung membuat Bellexy out of position, hampir ter-pick off. Satu Chrono Dash yang menyelamatkan nyawa dari Bellexy. Itu dia masih selamat, masih aman juga posisi dari Aran yang bukan masalah Hildanya sih, tapi hitungan damage ketika dia menggunakan Hilda. Itu yang bikin dia pede banget. Sudah benar-benar dipegang lini belakang sama Aran. Mencoba di all in pun belum cukup damage-nya gitu. Dan ini bakal membuat kesulitan karena lagi-lagi ya hadirnya Favian selalu bisa memegang laning jauh di atas juga di bawah. Tapi kayaknya Widi bakal coba set up sekarang dengan Immortality yang udah selesai, dia bakal bisa untuk dive in lebih dalam lagi. Terbalut dengan Immortality membuatnya akan semakin percaya diri untuk dapetin siapapun player dari YB in game. Di bagian tengah, Bellexy coba untuk di-punish, dan itu dia Dead Sonata dari Aaron Shiki. Mencoba ditangkap dari Tsunami Slam, tapi Aran still survive. Dan bahkan Unicorn, korban jiwa kedua dari YB in game yang menghilang di tempat. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Dead Sonata memang belum aktif Sky Piercer dari Aaron Shiki. Tapi itu cukup untuk membuat mereka mendapatkan outer turret. Ya, yang membongkar mid-nya sekarang ada tujuan dari tim Liquid ID. Untuk nahan aggro dari turret berganti-gantian. Itu yang sempurna banget tadi dari tim Liquid. Bahkan Aran pun gak tumbang, Lucas. Oke, conceal play memang sudah dilakukan. Lucas yang terlihat masih terlalu jauh sepertinya untuk bisa terkena Jet Kundo. Tapi Lucas
berhasil kembali dieksekusi. Aaron mencoba untuk menghindar. Dengan positifkan cover yang begitu manis dari Winnie. Satu way of Frey yang membuat triple kill di tangan dari Aaron Sigi. Looking for Maniac. Fish Rat berhasil melakukan outplay dan tershutdown sudah Aaron Sigi. Tapi itu adalah hampir saja momen Maniac untuk Liquid ID. Ya, di satu sisi Favian fokus untuk mendapatkan Lordnya. 4 melawan 5 tadi berarti yang dilakukan oleh tim Liquid ID dan mereka masih dapetin 4 poin kill. Membuat semakin tertinggal lagi di gold dari YBG. Mau nggak mau mereka sekarang harus ada di mode defensif. Ya, ini udah harus menunggu Lord yang sekarang bergerak ke arah bagian atas. Kita udah lihat gimana pasif dari base turret atau holding defense di atas sudah nggak ada juga. Itu semua berkat laning management yang dilakukan oleh Favian. Dan kali ini mereka udah regroup lagi sebagai 5 player yang siap menerjang pertahanan dari YB in game. Cukup berat nampaknya. Karena high ground defense mereka juga yang mengandalkan Aurora udah satu-satunya kan. Untuk clearnya. Sementara defense-nya Aran ini kayak udah susah banget ditembus. Memang Alpha tuh damage ya. Tapi sayangnya ketika mereka coba untuk masuk, Alpha-nya gak bisa keluar lagi. Tadi gak ada Matilda sekarang. Iya, ini bakal cukup merepotkan sih. Karena mereka mau main poking juga bisa gitu. Aaron Sigi dengan stack yang dia udah kumpulkan. Dan Sonata berkali-kali bisa dia keluarkan. Dan sambil nunggu momentum, di mana Widhi bisa ngelihat di belakang. Yang bisa terkena The Way of Dragon, mereka pasti bakal langsung singkat habis siapapun member dari YB in game. Sekarang udah gak ada base turret di bagian atas. Tapi Wave Minion masih akan mendorong di bagian bawah dan juga tengah nih. Kayaknya masih bisa sih kalau pengen dicoba lagi gitu kan. Karena bawahnya udah di-clear juga. Tengahnya memang nggak sempat di-clear. Dia mau coba untuk nahan dulu temponya. Mungkin setelah buff baru mereka akan coba. Selama belum ada korban dari YBG. Harus hati-hati Liquid. Memang perbedaan goldnya sekarang sangat-sangat. Iya. Sangat-sangat jauh bersama dengan recall mereka gitu kan. Yang nempel. Tapi tetap untuk ditabrak gue rasa masih sangat bisa. Alright, sekarang kita lihat dengan Wave Minion yang masih super bergerak secara bersamaan. Widhi masuk, masih menunggu momentum. Dan ya, mereka masih bermain dengan cukup aman sejauh ini. Tapi Tsunami Slam yang diinisiasikan masih belum berhasil memang untuk membuat member dari Liquid ini selamat karena Favian down. Dengan satu momentum yang begitu cepat ya, inisiatif dari Black Sun dan Zaman Force-nya berhasil menggulung Favian di dalam Tsunami Slam. Terlalu cepat sih tadi kejadiannya. Tapi Flicker offensif, Hellstone Blast dikeluarkan, Aran yang dituju tapi Aran terlalu tebal, terangkat oleh Thunder Flare. Masih membuat Ares belum bisa didapatkan oleh Liquid ID dan sekarang Zaman Force, Galaxy terlalu maju, Priva dikeluarkan, Widhi udah nggak ada The Way of Dragon, Immortality masih terbentuk dalam tubuhnya dan pecah bahkan. Masih aman untuk escape. Masih bisa selamat 3 base turret hilang. Tapi ini Galaxy kebut banget sih di Zaman Force-nya. Dia tahu banget kapan dia harus Chrono Dash dan kemana arah dari Chrono Dash-nya. Sehingga terspamnya bener-bener gak berhasil sama sekali. Mungkin jangan kasih item sih, ini bakal bahaya banget. Memang ini bakal cukup bahaya kalau sampai dibawa ke arah late game ya. Tapi sejauh ini kondisi kemenangan Liquid udah mulai terlihat. Karena jauhnya gap yang ada meskipun shutdown tadi ke arah Favian sangat-sangat menguntungkan pasti untuk YB in game. Tapi Lord akan sudah hadir. Dan YB nggak bakal merelakan Lord kembali ke arah Liquid. Ini perbedaan gold itu juga lumayan ngeri sih ya. 8.000 gold menurut gue gak gampang nih kalau memang mau ditabrak. Tingkat orang posisi. Wow, ini Conceal Play, Galaxy yang dituju dan Galaxy pun terkena. Satu Lantern Flare masih bisa menghindari sama Force-nya tapi Favian join in dan Galaxy down. Di lini belakang Widhi masih coba untuk mengacak-acak dengan Jet Kundonya, double kill untuk Favian. Bahkan triple kill bagi for Maniac. Dan ternyata masih bisa escape Lucas dan juga Ares, 2 member dari YB in game yang sekarang melakukan defense dari 5 player Liquid ID. Wah ini udah gak bisa sih, Wave masuk semua dan Liquid akan end game. So ini dia game pertama untuk tim Liquid.